Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Para hadirin sekalian, jemaah rahimani wa rahimakumullah, para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, yang begitu besar, dan salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berada di taman surga, di majelis ilmu yang di dalamnya kita mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah, yang di dalamnya kita mengingat Allah yang merupakan taman surga dan akan diberikan balasan surga insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali membahas sebuah kitab yang berjudul Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah, karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang merupakan buku yang membahas sebab-sebab, kiat-kiat yang mengantarkan seseorang kepada kehidupan yang bahagia. Kemudian di sini disebutkan, lamma zakara al-musannif rahimahullahu ta'ala tis'ata asbabin min asbabis sa'adah, khatama kitabahu hadha bi zikri asyrati qawaid min qawaidis sa'adah. Setelah kita membahas 9 sebab, pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita ringkas menjadi satu sesi kajian, 9 sebab yang mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah mengakhiri buku beliau dengan menyebutkan 10 prinsip, 10 kaidah yang harus kita pegang, yang harus kita tanamkan di dalam pribadi kita, di dalam mengarungi kehidupan ini agar kita bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Awwaluha, yang pertama adalah yanbaghi 'alal insan ay yuwattina nafsahu 'ala annahu la budda ay yakuna fi man yu'amiluhu minal khalqi 'aibun aw naqsun au amrun yakrahuhu minhu. Yang pertama adalah sudah selayaknya dan menjadi keharusan kita mempersiapkan diri kita di dalam bergaul kepada siapa saja yang kita bergaul dengannya. Kita siapkan diri kita, pasti di sana kita akan mendapati yang namanya kekurangan dan aib atau sesuatu yang kita benci. Ini prinsip yang pertama. Tatkala kita bergaul dan kita adalah makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendirian, kita membutuhkan orang lain, maka tanamkan di dalam diri kita, siapapun yang kita bergaul kepadanya, pasti mereka memiliki kekurangan, pasti mereka memiliki aib, pasti mereka memiliki sesuatu yang tidak kita benci, sesuatu yang kita benci, yang kita tidak senangi. Pasti mereka memiliki sesuatu yang tidak kita senangi, yang kita benci. Maka kita siapkan diri kita. Kita harus terima kenyataan yang ada ini, yang dengannya kita mempersiapkan diri kita. Wa akadu ma yakunu hadza fi man yakunu qariban minal insan. Terlebih lagi terhadap orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan kita. Ka'akhin,
au zaujah, au qaribin, au sahibin, seperti misalnya saudara kita. Kita punya saudara, kita punya kakak, kita punya adik, ya, mereka punya kekurangan, dan dalam bergaul bohong kalau ada orang yang tidak pernah punya masalah dengan saudaranya. Bohong kalau ada orang yang tidak pernah berselisih dengan saudaranya. Tidak ada orang yang seperti itu. Kemudian istri juga demikian, ya. Istri di antara orang yang selalu kita bermuamalah dengannya, mereka punya kekurangan, dan sebaliknya juga istri terhadap suaminya punya kekurangan. Qaribin, kerabat-kerabat, kita punya keluarga besar, kita punya paman dan bibi, kita punya sepupu dan sebagainya, kerabat-kerabat kita yang masih punya hubungan darah dengan kita, silsilah keluarga dengan kita, maka ada kalanya mereka melakukan hal yang kita tidak senangi atau membuat kita tidak senang diperlakukan seperti itu. Maka terima kenyataan manusia, siapapun dia, tatkala kita bermuamalah, berinteraksi dengan dia, pasti ada kekurangannya. Au sahib, begitupun juga teman kita. Sehebat apapun teman kita, sebagian orang mengatakan dia punya teman best friend, teman yang best, yang paling baik. Tapi coba ditanya, apakah ada sesuatu yang kamu tidak senangi dengannya? Pasti ada. Pasti ada. Fa innahu idza alima anna al-insan la yaslam min 'aibin aw naqsin fa innahu 'inda dzalika la yashtaghilu qalbuhu wa la yadiku sadruhu bima ata bihi min khata'in aw min khata'in fi haqqihi. Yang mana sekiranya manusia mengetahui dan menyadari kenyataan ini, bahwasanya manusia tidak selamat dari yang namanya kekurangan, tidak selamat dari namanya aib, pasti ada sesuatu yang kurang pada dirinya. Semua manusia seperti itu, bahkan kita juga demikian. Maka hatinya akan tenang dan hatinya akan lapang, ya, hatinya akan lapang tatkala ada sesuatu yang tidak dia senangi, yang dia diperlakukan dengan orang yang dia bermuamalah dengannya. Ini yang pertama. Kita harus tanamkan kaidah di dalam kehidupan ini. Kita makhluk sosial, kita pasti berinteraksi dengan orang lain. Maka berikan kelapangan dan pahami manusia siapapun dia tidak selamat dari yang namanya kekurangan dan aib dan sesuatu yang kita tidak senangi dari dirinya. Ya, kita siapkan diri kita, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, seseorang ingin bahagia dengan kesempurnaan pasangannya, maka dia tidak akan pernah bahagia seumur hidupnya. Seorang yang ingin bahagia dengan istri yang perfect, maka seumur hidupnya dia tidak akan bahagia, karena istri yang perfect tidak ada, suami yang perfect tidak ada. Ya, justru dengan kekurangan tersebutlah seseorang bisa melengkapi satu dengan yang lainnya dan teraihlah yang namanya kebahagiaan. Itu yang pertama. Kita harus pahami hakikat manusia ada kurangnya, sebagaimana kita juga punya kekurangan, manusia yang lain juga demikian. Terhadap bos kita, terhadap rekan kerja kita, semua punya kekurangan. Maka kita siapkan diri kita menerima kenyataan yang ada dan berlapang dada. Dan tatkala kita mendapati kekurangan, maka bagaimana panduan dalam Islam? Lihatlah kelebihan yang ada. Jangan fokus terhadap kekurangan. Nabi SAW bersabda yang melandasi kaidah ini, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah laki-laki yang mukmin membenci perempuan yang mukminah. Atau dalam artian yang lebih spesifik, janganlah seorang suami membenci istrinya. Apabila dia membenci satu peringai dari istrinya, maka banyak peringai yang bisa dia sukai yang lain. Dalam makna yang lebih luas, janganlah seseorang membenci kerabatnya. Kalau dia dapati sesuatu yang dia benci dari kerabatnya, masih banyak sesuatu yang bisa dia sukai. Dan begitu pun seterusnya. Maknanya umum, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Tapi jangan fokus kepada kekurangan. Itu dia. Teman kita mungkin rese, mungkin bercandanya kadang berlebihan, tapi di satu sisi dia kebaikannya banyak. Suka menolong,
ringan tangan dan sebagainya. Istri kita juga demikian. Mungkin dia masakannya kurang enak, apalagi kita laki-laki sebagian suka makan di luar. Akhirnya masakan istri yang sudah enak sebenarnya, sudah SNI, standar nasional, terasa tidak enak di lidah kita. Ya, terima kekurangan tersebut, tapi di sisi lain banyak kelebihannya. Pintar jaga anak, rumah bersih. Sebagian yang lain istrinya mungkin tidak pandai nyuci baju, karena mungkin dia tidak biasa nyuci baju misalnya, dia nyuci baju yang warna putih selalu tidak maksimal, maka itu kekurangan. Simple, nikmati kekurangan tersebut, terima apa adanya, laundry hanya beberapa ribu, tidak perlu menjadikan itu bahan untuk ribut. Lihat kelebihan yang lain, oh ternyata istri saya soleha, solatnya Masya Allah, hadir ke majelis ilmu, ibadahnya Masya Allah, bisa ngaji, punya hafalan, banyak kebaikan yang lain. Jangan fokus kepada kekurangan. Istri juga demikian. Suami ada kurangnya. Ternyata suami saya kalau ambil baju satu berhambur semua. Itu kekurangan misalnya. Tapi jangan fokus ke situ. Oh ternyata suami saya setiap hari berangkat kerja, semangat. Ini kelebihan, lihat kelebihannya. Ya, suami saya Masya Allah uang belanja lancar dan seterusnya. Lihat kelebihannya. Maka kalau Anda ingin bahagia, mulai dari sekarang praktekkan ini. Jangan bahas kekurangan. Ngobrol dengan istri, jangan bahas kekurangan. Fokus kepada kelebihan selama sebulan saja. Maka insya Allah sebulan tersebut akan menjadi hari yang paling bahagia dalam hidup Anda. Sebagaimana Anda tatkala pengantin baru. Tatkala pengantin baru yang ada di pikiran kita hanya kelebihan. Kenapa saya menikah dengan dia? Dia cantik. Kenapa saya menikah dengan dia? Karena dia begini Ustaz. Masya Allah Ustaz. Masya Allah. Jadi kelebihan semua. Makanya hari-hari awal pernikahan itu bahagia. Sebagian ungkapan mengatakan dunia serasa milik berdua. Kenapa? Mereka masih fokus kepada kelebihan. Tapi seiring berjalannya waktu muncullah peringai-peringai yang selama ini tidak terlihat. Akhirnya kalau tidak bijak dalam menyikapi, berlarut-larut itulah sumber ketidakbahagiaan. Maka sekarang kita harus yakini siapa saja punya kekurangan, kita juga demikian, tapi jangan fokus kepada kekurangan, fokuslah kepada kelebihan. Kemudian yang kedua, prinsip hidup yang kedua, anna min a'zami asbabi zawalil hammi wal qalaq wa baqa'is safa wal mudawamah al-qiyamu bil huquqil wajiba wal mustahabba bainal muta'amilain. فإن الله سبحانه وتعالى قد رتب بين الخلق حقوقا واجبة ومستحبة فمن قام بهذه الحقوق وأعطى كل ذي حق حقه نال من السعادة على قدر ما يؤديه. Kaidah atau prinsip bahagia hidup yang kedua adalah kita menunaikan kewajiban-kewajiban orang yang memiliki hak atas diri kita. Baik hak tersebut hak-hak yang wajib atau hak-hak yang mustahab yang dianjurkan. Dan ini sejatinya masih ada kaitannya dengan hadis yang kita sebutkan tadi. La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan seseorang membenci mukmin, janganlah seorang mukmin membenci mukminah yang lainnya. Kalau dia tidak menyukai satu peringai, niscaya dia bisa menyukai peringai yang lain. Masih banyak yang bisa dia sukai. Maka atas dasar ini kita melihat kelebihan orang dan tidak fokus kepada kekurangan orang, itu akan menjadikan kita mudah untuk menunaikan hak antara satu dengan yang lainnya. Istri kalau dia fokus kepada kelebihan suami, maka dia akan semangat menjalankan hak-hak suaminya. Begitupun juga seorang suami tatkala dia melihat kelebihan istrinya, maka dia akan bisa memenuhi kebutuhan istrinya. Dia akan bisa tunaikan hak-hak istrinya karena dia melihat kepada kelebihannya. Tapi kapan seseorang dia melihat kepada kekurangan antara satu dengan yang lainnya, yang ada adalah hubungan mereka kacau, komunikasi mereka enggak baik, hubungan tidak berjalan dengan baik, ikatan menjadi renggang, apalagi mau menunaikan hak antara satu dengan yang lainnya, itu tidak akan terrealisasi. Begitupun juga kepada teman, ya, kepada kerabat,
keluarga, semuanya kita tunaikan hak-hak mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jiwa kita punya hak, keluarga kita punya hak, Allah Subhanahu wa taala punya hak. Fa'ti kulladzi haqqin haqqah, berikanlah haknya sesuai dengan porsinya masing-masing. Maka di antara prinsip hidup bahagia, kita harus tahu apa yang menjadi kewajiban kita. Istri kita punya hak, harus kita penuhi hak-hak istri kita. Fokus kepada memenuhi kebutuhan dan memenuhi hak-hak istri kita. Orang tua kita punya hak, jangan sampai setelah kita menikah fokusnya hanya kepada istri. Orang tua diabaikan, apalagi laki-laki. Jangan sampai setelah menikah suami takut istri, orang tuanya ditinggalkan. Jangan seperti itu. Penuhi hak-hak orang tua kita, hak-hak saudara kita, hak-hak kerabat kita, hak-hak teman kita. Kita tunaikan semua, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ini yang kedua. Tunaikan hak-hak orang yang memiliki hak atas diri kita yang wajib kita tunaikan. Kemudian yang ketiga, al-qaidatus salisa, ayya'lamal insan anna hayatahu as-sahiha hiya hayatus sa'adah wat tuma'ninah wa annaha qasiratun jidda fala yanbaghi an yuqaddiraha bil ahzan wasyaqa wal ham wal gham wa qad 'adda ba'dul muluk as-sabiqin ayyamal uns fi wilayatihi falam tatajawaz 11 yawman faya'lamu al-insan anna hayatahu allati yanbaghi an takuna hayatahu hiya hayatul hana' was sa'adah fayahrisu 'alayha wa la yuqaddiraha bima yashubuha. Kaidah yang kedua, ayya'lamal insan anna hayata as-sahiha hiya hayatus sa'adah wa tuma'ninah. Yang kedua adalah hendaknya seorang mengetahui bahwasanya kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang bahagia. Wa annaha qasiratun jidda, dan kehidupan yang bahagia itu sedikit, gak lama dia. Artinya apa? Kita harus paham hidup kita singkat. Dari hidup kita yang singkat tersebut, hari-hari bahagia itu singkat. Maka jangan sampai kita mengurangi jatah yang harusnya kita bahagia dengan perkara-perkara yang tidak membahagiakan kita. Apa di antaranya? Terlalu takut dengan sesuatu yang belum terjadi, bersedih kepada sesuatu yang belum terjadi, sedih, gelisah kepada sesuatu yang belum terjadi. Kemudian hazan, bersedih yang berlarut-larut kepada apa yang sudah terjadi. Kejadian-kejadian yang menyedihkan hatinya diingat sampai sekarang, gak dilupakan. Yang kemarin tahun ini begini, 2 tahun kemarin begini, 5 tahun kemarin begini, gak bisa move on. Akhirnya apa? Hidup dia tidak bahagia. Kenapa? Dia terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi dan tidak bisa melupakan pengalaman pahit yang sudah terjadi. Akhirnya apa? Hidupnya yang singkat terpotong. Ya, sampai disebutkan di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan wa qad 'adda ba'dul muluk as-sabiqin, sampai raja terdahulu ada di antara mereka yang menghitung hari bahagia mereka di kerajaannya. Seorang raja, bayangkan, full fasilitas, istri yang cantik ada, harta ada, kendaraan yang mewah ada, pasukan ada, mau apa aja ada. Raja ini, dia berusaha menghitung hari dia bahagia selama menjadi raja. Falam tatajawaz 11 yauman. Ternyata hari bahagia yang dia rasakan tidak lebih dari 11 hari. Padahal full fasilitas seorang raja. Apalagi kita, ya, yang tidak full fasilitas, kalau hanya dihantui dengan bayang-bayang kelam, hanya dihantui dengan bayang-bayang akan masa depan yang suram yang ada di pikiran kita, kapan kita bahagia? Hidup ini singkat. Maka tatkala Anda tahu hidup ini singkat dan yang Anda butuhkan adalah kehidupan yang bahagia, jangan sampai mengurangi jatah bahagia Anda. Ya. Dan ini dirasakan
dirasakan oleh orang kafir maupun orang beriman. Tatkala pikirannya negatif-negatif, dia akan tidak bahagia. Tapi tatkala pikirannya positif-positif, maka dia akan bahagia. Maka di sini kita harus memiliki keyakinan beriman kepada takdir. Dan inilah keunggulan orang yang beriman, yang tidak dimiliki oleh orang kafir. Orang yang beriman, dia memiliki konsep beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kita imani ada yang sudah terjadi dari peristiwa yang menyakiti hati kita, sudah qaddarullah, Allah sudah takdirkan. Nggak usah kita mikir-mikir terlalu ekstrim. Jangan kita habiskan waktu kita untuk mengingat-ingat yang sudah terjadi. Ya sudahlah, qaddarallah wa masya'a fa'al. Allah sudah tetapkan, sudah. Terus kemudian kepada perkara yang akan datang, nggak usah terlalu risau, nggak usah terlalu membebani pikiran kita. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ana inda zanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka para hambaku. In dhanna khairan falahu, kalau dia berprasangka baik itu bagi dia kebaikan. Tapi sebaliknya, in dhanna syarran falahu, tatkala dia berburuk sangka, maka aku sesuai dengan apa yang dia sangkakan. Udah, positif, berpikir positif. Terus maksimalkan hari-hari ini. Kita punya iman kepada takdir. Ini orang kafir nggak punya. Makanya orang kafir tatkala sudah mentok, pikirannya sudah negatif terus, pikirannya seperti tidak jernih, tidak sehat, ujung-ujungnya bunuh diri. Coba antum lihat, angka bunuh diri yang paling terbesar itu terjatuh kepada orang-orang kafir yang nggak punya konsep keimanan. Tapi orang Islam punya konsep keimanan, dan di antara konsep keimanan beriman kepada takdir. Ya sudah. Dan selama kita berada di jalan ibadah, melakukan ketaatan, melakukan hal-hal yang baik diridhai oleh Allah, sudah. Apa yang Allah tetapkan, alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau kita nggak senangi, apa yang Allah tetapkan dari kebaikan, alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat. Selesai. Punya konsep ini. Dan ingat, jangan selalu memikir, jangan selalu meyakini apa yang kita pikirkan baik itu selamanya baik. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kamu benci itu baik bagi kalian. Betapa banyak orang yang diuji dengan harta, betapa banyak orang yang diuji dengan kesempitan ekonomi, ternyata dia lebih banyak berdoa kepada Allah. Itu hikmah yang tersimpan. Betapa banyak orang yang Allah sempitkan, betapa banyak orang yang Allah belum berikan keturunan, ternyata dengan sebab itu dia semakin dekat kepada Allah. Betapa banyak orang yang diberikan nikmat kemudian diuji dengan suatu musibah, ternyata yang tadinya dia jauh jadi dekat kepada Allah. Tidak mesti apa yang dipandangan mata kita buruk itu buruk 100%, enggak mesti. Kenapa? Ada hikmah-hikmah yang Allah simpan di balik itu semua. Dan itu banyak terlihat. Sampai ada seorang yang datang ke masjid, yang biasanya enggak ke masjid, sampai sebagian orang mengatakan, oh kayaknya dia ada masalah tuh. Kenapa? Musibah menjadikan dia dekat kepada Allah, kebaikan. Terus kemudian, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi yang kalian katakan itu baik, ternyata itu buruk bagi kalian. Kita semua ingin harta yang banyak, kita semua ingin kehidupan yang mapan. Ternyata kita nggak tahu, ternyata itu buruk bagi kita, dan Allah yang tahu. Betapa banyak orang yang dulunya dekat dengan Allah, yang dulunya hadir ke majelis ilmu, yang dulunya istiqomah dalam kebaikan, Allah berikan dia dunia, Allah bukakan secuil dari dunia ini, tidak muncul lagi di kajian, tidak muncul lagi di ibadah. Di mana munculnya? Party sana sini. Bisa jadi yang kita rasa itu baik, ternyata itu buruk bagi kita. Allah tutup ayatnya, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian nggak tahu. Ya sudah, jalani hidup, beriman kepada takdir. Tatkala mendapatkan sesuatu yang kita senangi, alhamdulillah, ini yang terbaik bagi saya. Tatkala mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, alhamdulillah, ini yang terbaik bagi saya. Apa yang menjadi keputusan Allah itu yang terbaik. Ada sebuah kisah, seorang raja suatu hari dia tangannya terputus, salah satu jarinya terputus. Dia punya menteri yang Masya Allah, menteri ini punya mindset dalam hidup, al khairu khiratullah, yang baik itu pilihan Allah. Sampai suatu ketika rajanya ngomong kepada menterinya, tangan saya putus. Apa kata menterinya? Yang terbaik pilihan Allah. Ya marah menterinya marah rajanya saat itu.
Kok bisa tangan saya putus? Saya ngomong kepadamu, kamu katakan yang terbaik pilihan Allah. Akhirnya menterinya dipenjarakan oleh rajanya. Disebabkan rajanya ngomong tangannya terkena insiden putus, menterinya ngomong yang terbaik pilihan Allah. Dipenjaralah menteri tersebut. Suatu ketika pergilah raja tersebut berburu. Saking asyiknya berburu, dia keluar daerah larangan. Namanya raja punya daerah kekuasaan. Dia keluar dari daerah batasan dia sampai ke tempat yang lain. Sampailah dia bertemu dengan segelompok manusia yang menyembah syaitan. Mereka mencari tumbal untuk disembahkan kepada sesembahan mereka. Kemudian ditangkaplah prajurit-prajurit dan raja-raja tersebut untuk ditumbalkan untuk sesembahan orang-orang yang didapati di luar wilayah mereka. Dicek satu-satu. Sampailah raja tersebut dicek. Ada yang mengatakan dari orang-orang yang menangkap mereka, tidak pantas ini untuk sesembahan kita. Tangannya putus satu, cacat ini, biarkan dia lepas. Akhirnya dia lepas raja tersebut, selamat, prajuritnya semuanya dijadikan tumbal. Pulanglah raja tersebut ini dan dia meyakini, oh betul, ternyata menteri saya mengatakan yang terbaik pilihan Allah. Walaupun awalnya dia mengira itu keburukan, tangannya putus. Tapi di balik itu Allah punya hikmah, selamatkan dia dari kerugian yang paling besar, yaitu meninggal menjadi tumbal. Kemudian dia panggil menterinya tadi, yang tadinya di penjara, dikeluarkan. Betul katamu, yang terbaik pilihan Allah. Dengan sebab tangan saya ini putus, yang tadinya saya mengira ini keburukan, dengan sebab ini Allah selamatkan saya dari menjadi tumbal tatkala saya berburu melewati batasan wilayah saya. Betul. Dia bersyukur kepada Allah. Kemudian ditanyalah menteri tersebut, terus itu bagi saya kebaikan, bagi kamu kenapa? Apa yang baik kamu saya penjara? Kata menteri tersebut, iya, yang terbaik pilihan Allah. Kalau saya tidak dipenjara, saya ikut bersamamu, saya jadi tumbal sebagaimana prajurit yang lainnya. Al khair khiratullah. Yang baik adalah pilihan Allah. Kita juga demikian. Tatkala apa yang terjadi sudah, yakini pilihan Allah yang terbaik. Jangan kita terlalu banyak spekulasi. Beriman kepada takdir. Tapi ingat, tidak semua hikmah itu dibuka. Kalau semua dibuka, ya udah, nggak ada gunanya nanti keimanan kita. Tapi ada yang Allah buka, ada yang Allah simpan. Seringkali kita tatkala terjadi sesuatu, oh iya ya, oh iya ya, seperti itu. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-qaidatur rabi'ah annahu yanbaghi 'alal insan idza asabahu makruhun aw khafa minhu ay yuqarin baina hadzal makruh al-warid 'alaihi wa baina an-ni'am al-hasila lahu. Fa innal muqarana bainahuma hina idzin tadfa'u an nafsihi ma yakunu fiha min tashawwus wa yatmahillu atharu ma asabahu min makruhin. Wa man raja ila nafsihi fi ni'matillahi azza wa jalla ajaza an addiha kama qala Allah taala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Insyaallah kita ambil 5 singkat saja. Yang keempat, kaidah dalam hidup agar kita bahagia, prinsip dalam hidup agar kita bahagia adalah tatkala kita mendapati sesuatu yang tidak kita senangi dari ujian, bandingkan ujian tersebut dengan kenikmatan yang kita dapatkan. Iya. Ini prinsip hidup. Dalam hidup pasti ada pahitnya. Itulah bumbu-bumbu kehidupan. Tapi tatkala kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak senangi, bandingkan dengan sesuatu yang kita senangi yang kita dapatkan. Tatkala kita mendapatkan musibah, bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, dengan begitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bandingkan. Ya, sebagian orang kehilangan, bangkrut dalam bisnis, sebagian orang kehilangan harta benda yang nominalnya puluhan juta, tapi tanpa dia sadari Allah berikan dia fasilitas mata, telinga, badan, yang itu semua Anda mungkin tidak mau. Coba, ada nggak di antara antum yang mau, sini matamu 2, saya berikan Anda 100 juta? Saya rasa nggak mau antum. Sini tangan dan kakimu, saya kasih kamu 1 miliar. Saya rasa nggak ada yang mau. Kenapa? Itu jauh lebih besar dari apa yang Allah berikan kepada kita dari musibah. Maka antum harus tatkala mendapatkan sesuatu yang tidak antum senangi, bandingkan dengan yang antum dapatkan dari nikmat-nikmat. Maka insya Allah tidak ada apa-apanya kesulitan yang antum dapatkan tersebut. Karena antum banyak diberikan nikmat.
Barang siapa yang biasa menghitung-hitung nikmat Allah seperti ini, menyebut-nyebut nikmat Allah seperti ini, dia akan mudah menjadi hamba yang bersyukur. Dan tatkala kita berusaha menghitung secara pasti nikmat yang Allah berikan, tidak akan bisa. Kenapa? Nikmat Allah begitu banyak. Dari kita dalam perut, Allah berikan kita kehidupan. Tatkala kita lahir, Allah jadikan ibu kita menyayangi kita. Allah berikan ibu kita rezeki yang dengannya kita bisa hidup. Allah berikan kita mata, pendengaran, telinga, hati, akal yang sehat, dan seterusnya, jantung. Bahkan tatkala kita bermaksiat, Allah tetap memaksakan oksigen untuk bisa kita hirup. Luar biasa. Betapa banyak orang yang sakit harus pakai tabung oksigen menghirup. Betapa banyak. Kita diberikan secara cuma-cuma dan bisa menghirup dengan nikmat. Luar biasa. Maka bandingkan. Dan tatkala kita membandingkan, maka jelaslah kita banyak mendapatkan nikmat daripada ujian. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup. 6. Karena waktunya sudah mepet, kita coba sampai 4 aja. InsyaAllah kita akan lanjut kaidah yang kelima, prinsip yang kelima sampai ke 10. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Dan insyaAllah pertemuan tinggal sekali lagi. Kemudian kita selesai pembahasan kitab ini. Tersisa 6 kaidah penting. Akan tetapi kaidah 6 sampai 10 singkat-singkat saja. Yang panjang itu 1 sampai 5 ini. 6, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Prinsip hidup yang pertama adalah kita harus pandai dalam bergaul. Semua orang pasti punya kekurangan, maka jangan fokus kepada kekurangan, fokuslah kepada kelebihan. Terus kemudian yang kedua, tunaikan hak orang-orang yang wajib kita tunaikan. Istri, kerabat, orang tua, kerabat, dan semuanya orang-orang yang punya hak kita tunaikan. Terus kemudian yang ketiga, ingat hidup kita singkat. Hidup kita singkat, jangan bikin berkurang kebahagiaan kita dengan terlalu berpikir yang negatif kepada yang akan datang atau terlalu larut kepada apa yang telah terjadi. Berimanlah kepada takdir, yakinilah yang semua yang terjadi tidak lepas dari kehendak Allah dan itulah yang terbaik. Kemudian yang keempat, tatkala mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi dari ujian, bandingkan dengan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka insyaAllah tidak ada apa-apanya ujian tersebut dibandingkan nikmat yang Allah berikan, yang sehingga dengannya kita mudah untuk menerima, berlapang dada dan bersyukur, yang dengannya kita bahagia dalam kehidupan ini. Nah, demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.